siang. Baik, karena sudah ada 29 orang, berarti sepertinya udah masuk semua ya, kalau ngelihat. Orangnya kan cuma 28 ya. Ada di tempat saya ada yang belum absen satu, Andisa Awali, ada nggak orangnya? Hadir, Pak. Ya. Masih belum bisa absen, Pak. Oke, saya absenin aja ya. Ya, sebentar saya selesaikan administrasi dulu ya. Saya mau print screen dulu. Silahkan yang mau senyum ya. Tetapi nggak tahu ada yang lihat apa enggak ya, karena masuknya ke sistemnya Stan. Oke ya. Jadi karena, kok hilang satu sekarang malahan. Kemana nih? Tadi ada 29, sekarang malah jadi tinggal 28. Kalau kayak gitu harus saya absen lagi dong dari ulang nih. Tadinya saya nggak mau absen tadinya. Oke, saya absen aja ya. Abdillah Arya, ada? Hadir, Pak. Aditya Arif Mutakin? Hadir, Pak. Afan Gafar? Hadir, Pak. Afifah Mahdi? Mufidah? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada ya? Iya, ada, Pak. Terusnya Agita Verliana? Hadir, Pak. Oke. Andika Bayu Prasetyo? Hadir, Pak. Andisa Awali tadi udah ada ya? Jangan-jangan ada ya? Oh, udah 29 lagi nih, nggak apa-apa deh sekalian. Anissa Sekar Hapsari? Hadir, Pak. Anis, ada ya? Oke. Anung Pramudia? Hadir, Pak. Oke. Aula Anandia? Hadir, Pak. Hadir ya. Bani Sanugi Ginting? Bani ada? Hadir, Pak. Mana ya orangnya? Oh, itu ya. Oke. Dewa Ardiansyah Adani ada? Hadir. Hadir, Pak. Diana Kusuma Dewi ada? Hadir, Pak. Oke. Fahrezi Alfrian? Siap hadir, Pak. Fahru Riza? Hadir, Pak. Hadir ya. Ferdinand Hari Agung? Hadir, Pak. Oke. Geraldi? Hadir, Pak. Oke. Gilang Nandia Haryo Pamungkas? Kita mulai aja ya. Oh ya, sebelumnya saya mau ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalani ya, dan bagi yang merayakan. Walaupun puasa, kinerja kita harusnya tidak berkurang ya, namun biasanya mau nggak mau ya, fisik tetap membatasi ya, biasanya pasti ada pengurangan gitu ya, terutama ini kalian kuliah keberapa sekarang? Minggu keempat, Pak. Hari ini kuliah keberapa? Baru yang pertama ini, Pak. Pertama, Pak. Oh, baru pertama. Oke, ini saya udah kedua nih. Tadi ada yang pertama. Dan saya masih ada 2 lagi ya. Teman-teman Prasetya Mulia masih ada 2 lagi. Saya 4 nih. Biasanya saya kalau puasa di pertemuan nanti yang ketiga atau keempat suaranya sudah hilang biasanya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kedua biasanya saya masih bisa nih kalau yang kedua. Oke ya, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu memulai perkuliahan hari ini. Ya, bisa kelihatan? Lihat, Pak. Apa yang kelihatan? Yang kelihatan apanya nih? PPT-nya, Pak. PT, Pak. PT ya, oke. Saya matikan video ya, biasanya kurang bagus kalau dua-duanya dinyalain. Baik, hari ini kita, mati dia. Oh enggak ya.
Oh, salah pencet. Ya, hari ini kita akan melihat sesuai materinya, yaitu adalah kegagalan mekanisme pasar dalam pasar sumber daya alam. Materi ini sekali lagi saya katakan dibuat oleh teman-teman IPB, jadi bukan saya yang buat gitu ya. Tapi harapannya berarti siapapun pengajarnya, teman-teman mendapatkan materi yang sama. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, mungkin dari tiap-tiap pengajar ada nambahkan sedikit, namun secara garis besarnya kurang lebih hampir sama. Nah, apa itu mekanisme kegagalan pasar? Ini yang akan kita bahas sekarang. Sebenarnya kemarin kita sudah bahas trailernya dikit ya. Yang saya tanyakan, teman-teman bisa nggak berikan klasifikasi 4 jenis barang, gitu kan ya, secara ekonomi. Kemarin saya tanyakan kayak gitu. Nah, itu adalah trailer buat hari ini nih, gitu ya. Karena ini kita fokus kepada hal tersebut, terutama barang-barang publik gitu ya, public goods dan barang-barang common goods. Karena SDA itu banyak barang-barang tersebut, walaupun ada juga barang-barang yang private goods dan juga club goods. Nanti ya kita akan lihat contohnya satu-satu ya. Nah, ini adalah pokok-pokok pembahasannya, adalah kegagalan pasar, ada konsep barang publik, ada eksternalitas, dan ada SDA dan hak kepemilikan. Kalau kita lihat dari pokok pembahasannya, 3 yang pertama itu teman-teman udah hatam semua nih harusnya ya, karena udah hatam mikro dan makro, katanya banyak dapat A gitu kan ya. Jadi yang 3 pertama saya akan banyak nanya justru ya, bukan banyak jelasin gitu ya. Nah, saya paling jelasin sedikit nanti yang nomor 4-nya SDA dan hak kepemilikannya gitu ya. Kegagalan mekanisme pasar, di sini dikatakan kegagalan mekanisme pasar terjadi ketika asumsi pasar persaingan sempurna tidak terjadi. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya satu, berarti apa sih asumsi pasar persaingan sempurna? Ada yang bisa jawab, atau kalau nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang mau jawab, saya pilih berarti. Jawab, Pak. Siapa ini? Seno, Pak. Seno, ya, Mas Seno, gimana? Ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual dan juga pembeli, Pak. Ya, itu satu. Ada lagi? Izin menambahkan, Pak. Siapa nih? Mas Abdillah? Ya, gimana? Penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga. Ya, itu 2. Ada lagi? Izin menambahkan, Pak. Siapa lagi nih? Mas Ferdinand. Ya, silahkan. Bagus nih, banyak yang berani jawab. Maaf, gimana? Barang yang dijual bersifat homogen, Pak. Ya, barang yang dijual bersifat homogen gitu ya. Oke, itu berapa? Udah 3 atau 4 ya? Tadi pertama siapa? Mas Seno. Terus Mas Abdillah, Mas Ferdinand, gitu ya. 3 berarti ya? Iya, Pak. Ada Iya, Pak. yang kurang nggak saya ngomong? Karena saya lagi tanda ini buat nilai. Teman-teman bisa lihat saya nilai nggak sih? Enggak kan? Enggak, Pak. Nggak bisa. Bisa kelihatan, Pak. Lihatnya presentasinya kan ya? Ini yang PPT-nya aja, Pak. Oke. Nah, ada lagi yang bisa nambahin? Izin Pak, Ya, siapa lagi nih? Pak Rizal Frian. Produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar. Oke, itu ya, free entry and exit ya. Oke, itu boleh juga, bagus. Nah, ada lagi satu lagi yang paling penting nih, bukan paling penting sih, paling penting maksudnya berhubungan dengan mata kuliah ini, gitu ya. Apa itu? Ada lagi? Izin, Pak. Siapa nih? Geraldi, Pak. Geraldi, iya gimana? Mungkin asumsinya ciri-cirinya satu lagi tuh produsennya dapat keuntungan maksimal, tetapi juga konsumennya dapat kepuasan yang maksimum, Pak. Oh gitu ya. Geraldi itu yang mana ya? Namanya kok nggak ada. Nama lengkapnya siapa, Mas? Cuman Geraldi, Pak. Absen? 17, Pak. Oh iya, 17 ada Geraldi ya. Oke. Ya, tapi bukan itu maksud saya ya. Tapi itu benar juga dalam artian keuntungan maksimal itu dalam artian producer surplus dan consumer surplusnya maksimal. Mungkin maksudnya itu ya, Mas ya.
Ada lagi satu lagi berarti nih udah ada 5 ya. Udah ada 5, banyak juga ternyata ya asumsi-asumsinya. Gimana? Coba saya mau minta tolong yang wanita dari tadi nih cewek, cowok melulu. 5. Nah, itu siapa nih? Tiara. Tiara, gimana Mbak Tiara? Barang tersedia dalam jumlah banyak. Barang tersedia dalam jumlah banyak. Boleh juga itu ya, tapi bukan itu yang saya minta. Nggak apa-apa, tapi itu betul juga karena penjualnya banyak, pembelinya banyak, barangnya juga banyak gitu ya. Barangnya juga banyak. Wanita lagi coba, ada lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi yang paling pentingnya juga dalam bukan dalam paling penting mungkin ya, semuanya penting gitu ya. Semuanya penting, namun berhubungan dengan chapter ini adalah salah satu asumsi pasar persaingan sempurna adalah apa? Tidak terjadinya apa? Eksternalitas. Gitu ya, tidak terjadinya eksternalitas. Jadi semua biaya dan semua manfaatnya itu sudah di account, gitu ya. Sudah di account di dalam pasar persaingan sempurna tersebut. Tetapi ketika salah satunya itu yang tadi ya, berarti ada 6 kriteria tadi kalau kita bahas tadi ya satu-satu gitu kan. Kalau ada 6 kriteria itu tidak terpenuhi, maka persaingan tersebut adalah menjadi tidak sempurna. Sehingga apa? Di sini dikatakan pasar memproduksi barang di bawah jumlah yang seharusnya. Akibatnya jumlah utilitas yang diterima masyarakat lebih kecil daripada yang seharusnya. Delta utilitas adalah utilitas saat ini dikurang utilitas persaingan sempurna. Jika delta utilitas di bawah 0, maka inilah yang disebut sebagai kegagalan mekanisme pasar. Ini berarti berhubungan sama tadi ya, teman yang jawab tadi, produser surplusnya dan consumer surplusnya berkurang gitu kan, karena utility kan bisa dilihat dari situ juga ya. Ketika ada kegagalan mekanisme pasar, misalkan ada monopoli gitu kan ya, consumer surplusnya yang banyak berkurang gitu kan ya, consumer surplusnya banyak yang berkurang, dan kalau kita jumlah welfare-nya juga banyak berkurang gitu ya. Namun yang kalau berhubungan dengan hal ini, dengan mekanisme sumber daya alam ini, terutama lingkungannya, adalah gimana nih utilitasnya di bawah 0, yaitu ketika kalau dia nggak ada, gampangnya kalau dia nggak ada polusi, udara bersihnya banyak gitu ya. Ketika dia ada polusi, udara bersihnya berkurang. Sehingga apa? Utilitas saat ini itulah ketika udara bersihnya berkurang, dan utilitas persaingan sempurna adalah ketika karena tadi dia udah meng-account semua manfaat dan biayanya dan tidak ada eksternalitas, berarti memang tidak ada polusi misalnya seperti itu ya. Utilitasnya udaranya sangat banyak, sehingga dengan adanya eksternalitas negatif itu delta utilitasnya lebih kecil daripada 0 gitu ya. Walaupun tidak hanya eksternalitas gitu ya. Tadi contohnya dengan adanya monopoli tadi kan, produser surplusnya dan consumer surplusnya atau total surplusnya ya, total welfare-nya juga berkurang gitu ya. Nah, itu adalah kenapa delta utility di sini lebih ditekankan kepada lebih kecil daripada 0 gitu ya. Nah, ini kemarin kita sudah lihat ya kan, jenis-jenis barang menurut penugasannya, penguasaannya gitu ya. Kita bedakan menjadi ini rivalry atau excludable gitu kan ya. Kalau excludable berarti kita bisa mengexclude orang. Kalau rivalry berarti lama-lama habis gitu, kemarin kita udah bahas gitu kan ya. Dan kalau kita lihat contohnya di sini, nah ini ya natural resources lebih banyak ada di sini gitu ya. Walaupun bukan berarti ini nggak ada natural resources-nya gitu kan. Food ada natural resources-nya, clothing juga sumbernya dari natural resources-nya. Tetapi kita lihat timber kan sama juga natural resources-nya lebih banyak ada di sini. Private parks juga natural resources ada juga di sini. Berarti ada di sini, cuman lebih banyak biasanya dibahas yang tentang yang ini gitu ya. Tentang yang ini. Kenapa dia bahas tentang yang itu? Nanti kita akan lihat, karena terkait dengan bagaimana kita tidak bisa ataupun sangat tinggi biayanya untuk mengeksklud orang menggunakannya, sehingga tidak ada limitasi penggunaannya. Kemarin kita udah bahas itu ya. SDA menurut karakteristiknya terdapat 4 jenis barang yang memiliki
kriteria SDA, yaitu SDA yang sifatnya memberikan extractive services umumnya berupa private goods dan common goods gitu ya. Berarti kalau kita lihat extractive services berarti adanya private goods dan common goods gitu kan ya. Berarti yang garis yang ini nih, berarti dia lebih memfokuskan kepada rivalry-nya gitu ya. Rivalry-nya ketika itu yang bisa diekstraktif. Ya kan gampangnya selama semakin banyak kita ekstraktif semakin cepat habis gitu ya. Maka dia fokus kepada habisnya, rivalry-nya. Dan untuk SDA yang sifatnya memberikan non ekstraktif umumnya berupa public goods gitu ya. Berarti fungsinya lebih pada di sini gitu ya. Yang apa namanya public goods di sini gitu kan ya, yang bentuknya dia lebih bisa menghasilkan juga non ekstraktifnya gitu selain ekstraktifnya. Nah, mekanisme pasar dibangun berdasarkan excludability dan rivalry ini. Jika produsen tidak bisa membatasi siapa saja yang bisa menggunakan suatu barang, maka tidak ada konsumen yang mau membayar. Nah, ini kendala daripada public goods, ya kan? Public goods itu kendalanya kita mau pakai semuanya, tapi kita nggak ada yang mau bayar. Gitu. Bukan nggak ada ya, nggak banyak yang mau bayar. Makanya biasanya public goods itu seperti jalan, jembatan, yang bikin adalah pemerintah. Gitu ya. Makanya yang bikin adalah pemerintah. Ini tadi kita udah baca ya. Ini tadi kita udah. Nah, konsep barang publik. Sebagian besar sumber daya alam dan lingkungan bersifat non-excludable, sehingga termasuk barang publik atau common pool resources. Kendalanya tadi, kalau barang publik semuanya mau pakai, tapi nggak ada yang mau bayar. Gitu kan ya? Itu yang menyebabkan ada namanya kendala free riders gitu ya, free riders. Jadi dia mau mendapatkan manfaatnya tetapi dia nggak mau kerjanya gitu ya, dia nggak mau bayarnya gitu. Yang itu kita sebut externality, free riding. Selain itu juga ada eksternalitas karena adanya ekstraksi berlebihan gitu kan ya. Eksternalitas kita udah tahu juga, ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Nanti kita akan bahas juga. Permasalahan dalam public goods, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya dan tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atas konsumsi barang publik tersebut, ya kan? Kita sering dengar kan ya, ikan di laut itu siapa aja boleh apa namanya ngambil, gitu kan ya? Pemerintah nggak bisa apa namanya melarang orang, gitu ya? Makanya ada caranya yang lain. Kalau apa namanya ada kalau di pemerintahan Indonesia itu ada namanya kita narik PNBP. Jadi kayak penerimaan negara bukan pajak, itu adalah bentuk seperti pajak juga sebenarnya, cuma namanya PNBP gitu ya. Nah, ini adalah nih yang saya kalau apa namanya konsepnya kan teman-teman udah hafal semua ya. Nah, yang mau saya tekankan justru adalah yang paradoksnya gitu ya, paradoks public good. Semua mau enaknya tetapi tidak ada yang mau berusaha. Jika jalan raya lancar, semua ingin menikmatinya, tetapi sedikit yang mau berusaha tertib di jalan raya. Kenapa? Karena jalan raya adalah public goods. Gitu kan ya? Semua ingin lancar nih. Kita kesel nih. Waktu itu siapa kelas ini apa kelas sebelumnya ya? Semua pengen pakai IT gitu ya, tetapi IT ketika ada IT-nya mandek dikit, katanya kemarin ada yang marah-marah waktu itu ya. Pertemuan pertama itu entah kelas ini atau kelas yang sebelumnya gitu ya. Absen saya nggak bisa nih gitu ya. Lupa dia kalau belum di-mute waktu itu. Ingat, belum di-mute atau lupa chattingnya gitu ya. Ketahuan gitu ya. Mendingan nggak usah pakai IT deh gitu kan ya. Nah, itu bentuk-bentuk paradoksnya gitu ya. Sama juga keamanan. Keamanan adalah public goods. Kalau negara aman, semua bisa menikmatinya. Namun sedikit yang mau berusaha untuk membuat negara ini aman. Gitu kan ya. Ini juga yang bisa kita dengerin gitu kan ya. Banyak kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Kemarin baru ada berita yang ramai banget kan ya tentang ini keamanan dan juga berhubungan sama kesehatan kemarin ya, beritanya yaitu yang ada yang bapak-bapak narik apa namanya perawat gitu ya sampai dia dimasukkan ke penjara gitu kalau nggak salah gitu kan ya. Itu kan bentuk keamanan ya. Keamanan itu harusnya adalah sebuah public good, semua pengen aman gitu kan. Bapak itu juga pengennya aman,
perawatnya juga pengennya aman. Namun Bapak itu justru berbuat seperti ya seperti itu gitu ya yang ada di berita itu. Gitu kan ya? Itu adalah keamanan. Bentuk adalah itu yang kita lihat paradoks-paradoksnya. Membuat dam di daerah rawan banjir menguntungkan semua pihak, namun sedikit yang mau memberikan kontribusi dana untuk membangun. Ini juga umum ya, umum di setiap masyarakat gitu ya. Kalau ditanyain, oh ini daerah banjir nih, ini daerah banjir, kita buat itu yuk selokan, gampangnya nggak usah dam deh. Kita bikin selokan yuk. Siapa yang mau ada selokan di daerah ini, ngacung gitu kan, nunjuk tangan semua gitu kan. Ketika ditanya lagi siapa yang mau nyumbang, nah yang nunjuk tangan nggak ada lagi sekarang gitu kan ya, yang nunjuk tangan pada hilang semuanya gitu ya. Nah itu adalah paradoksnya. Jadi tidak aneh kemudian jika penyediaan publik good seperti jalan dan keamanan tersebut harus disediakan oleh pemerintah gitu kan. Makanya kemarin yang yang kasus perawat itu yang bergerak adalah polisi, berarti kan atas nama pemerintah, gitu kan ya? Yang membangun jalan kebanyakan juga pemerintah, gitu kan ya? Jarang jarang swasta melakukan pembangunan jalan. Kenapa? Yaitu karena kalau dia bangun jalan, siapa yang mau bayar? Nggak ada yang bayar, nggak ada keuntungan buat dia, sehingga dia nggak mau jalan. Gitu ya, walaupun ada juga beberapa swasta mau bangun jalan seperti BSD, gitu kan ya. Tetapi dia hanya mau membangun jalan sebatas apa? Sebatas komplek perumahannya aja, gitu kan. Karena dia memang punya komplek perumahan yang besar, sehingga dia punya eksternalitas positif tuh ya. Walaupun dia bangun untuk perumahannya saja, tetapi yang nggak punya perumahan di situ bisa ikut jalanin gitu kan ya, bisa ikut di jalan di situ, jalan raya juga. Nah, itu ada juga seperti swasta, tetapi kebanyakan adalah pemerintah gitu ya. Nah, itu karena ada paradoksnya ini, paradoks public goods ini. Nah, eksternalitas terjadi ketika penggunaan suatu barang oleh suatu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak pertama. Jadi ini ya, definisi eksternalitas ada dua, mempengaruhi pihak lain. Yang kedua kompensasi gitu ya, tidak adanya kompensasi. Jadi kalau udah dikompensasi namanya berarti bukan eksternalitas lagi gitu ya. Kalau udah dikompensasi berarti namanya bukan eksternalitas lagi. Contohnya apa? Contohnya pabrik biasanya kan yang yang terkenal itu ceritanya pabrik ngeluarin polusi gitu kan ya, eksternalitas. Berarti di situ ada yang dapat kompensasi, ada yang tidak dapat kompensasi. Ya kan? Kalau pegawainya tetap aja kena itunya kan ya, kena asapnya ya, polusinya misalkan gitu ya. Tetapi dia tidak termasuk ke dalam eksternalitasnya. Kenapa? Karena dia dapat kompensasi dalam bentuk gajinya, misal gitu ya. Gajinya itu sudah mengkompensasi dengan resiko dia terkena polusinya itu. Tetapi yang dikatakan eksternalitas adalah masyarakat sekitarnya yang nggak dapat kompensasi gitu ya, nggak dapat gaji, nggak dapat produknya, tetapi dapat polusinya. Gitu ya. Jadi di sini ketika kita melihat SDA, kita harus melihat teman-teman, terutama berhubungan sama eksternalitas ini, melihat dua barang ya, dua barang. Yang pertama apa? Barang tersebut seperti tadi misalkan adalah pabriknya, misalkan barangnya adalah besi gitu ya, pabrik besi, dan yang kedua adalah polusinya atau udara bersihnya, gitu ya, atau udara bersihnya atau polusinya. Jadi ada dua barang di sana. Dan tadi kalau delta utility-nya adalah berarti apa? Polusinya, gitu kan ya? Karena polusinya yang berkurang. Polusinya yang bertambah maksudnya. Sehingga delta utility-nya berkurang. Udara bersihnya berkurang. Nah, kenapa eksternalitas bisa terjadi? Karena melibatkan barang publik, hak kepemilikan SDA tidak terdefinisikan. Ini contohnya ikan di laut, karena semua orang punya hak. Jadi nggak jelas nih haknya siapa gitu ya. Dipengaruhi oleh tindakan pihak lain gitu kan ya. Pasarnya gagal karena tidak mengoreksi biaya atau tadi ya tidak ada kompensasinya gitu kan ya. Nah, itu adalah karakteristik daripada eksternalitas. Kita tahu ada eksternalitas positif dan ada eksternalitas negatif. Eksternalitasnya juga bisa nanti kita akan bahas ya satu-satu, eksternalitas positif apa, eksternalitas negatif apa, juga berdasarkan
ini nih, ada teknologi, ada pecuniary. Pecuniary itu uang ya, uang atau privat dan publik. Secara teknologi ada eksternalitas produksi yang positif, ada eksternalitas produksi negatif. Ada eksternalitas konsumsi positif, ada eksternalitas konsumsi negatif. Pecuniary itu terjadi perubahan karena ada satu barang berubah harganya, barang lain berubah juga harganya. Private berarti antara bilateral. Bilateral itu nanti kita akan lihat, yaitu antara dua orang gitu ya, dua orang atau dua kelompok, bisa juga dua kelompok gitu ya. Kalau public berarti kelompoknya banyak gitu ya, umum kepada semuanya. Nah, ini karakteristiknya. Nah, ini contohnya positive production externality. When a firm's production increases the well-being of others, but the firm is not compensated by those others. Jadi dia mau contohnya di sini, beehives of honey producers have a positive impact on pollination and agricultural output. Apa sih ini contohnya nih? Bee itu kan lebah ya. Berarti ini perusahaan yang mengembangbiakan lebah ya untuk mendapatkan honey-nya. Tetapi ternyata selain dia dapetin madu, dia juga ternyata meningkatkan agriculture orang gitu ya. Bukan cuma perusahaan dia dapat madu, tetapi dia juga menghasilkan peningkatan produktivitas agriculture daripada petani gitu ya melalui pollinations ini. Nah, itu ya positive production externality. Kalau negatifnya berarti kebalikannya gitu ya, harms gitu ya. Harms dan not compensated ya kan, not compensated. Contohnya steel plant pollutes a river but plant does not face any pollution regulation and hence ignore pollution when deciding how much to produce gitu ya. Produce berarti kalau di sini outputnya yang berkurang yang mana? Outputnya yang berkurang berarti misalkan ya kalau ada yang terkenal biasanya kalau di sini river berarti harus biasanya nelayan yang membuat tambak ikan gitu ya. Produktivitasnya tadinya ikan yang misalkan bisa 10.000 per tahun atau per bulan gitu ya, menghasilkan ikannya menjadi tinggal 500 atau 800 atau 700 gitu ya, karena adanya polusi-polusi tersebut gitu ya. Consumption externality berarti sama, cuman tadi production, di sini adalah consumption. When an individual's consumption increases the well-being of others, but the individual is not compensated by those others. Examples, beautiful private garden dan passers-by enjoy seeing. Jadi kalau kita punya rumah bagus atau taman bagus, ada yang lewat, senang, nah itu adalah bentuk sederhananya daripada positive consumption externality. Kalau negatif, ini udah sering kita lakukan, yaitu apa? When an individual consumption reduce the well-being others who are not compensated by the individuals. Using a car, kalau teman-teman ya, teman-teman using car atau using motorcycles, emitting carbons gitu ya, CO2-nya, contributing to global warming gitu ya, contribute to global warming. Kira-kira seberapa besar dampak global warming? Mungkin teman-teman, enggak lah Pak, orang cuma motor doang, nggak kelihatan juga asapnya gitu ya. Ternyata kalau karena orangnya ada banyak miliaran orang di dunia, dampaknya bisa signifikan gitu ya. Ini dengan adanya global warming, daily temperaturnya meningkat gitu ya. Daily temperaturnya meningkat dan kematian orang semakin meningkat, dan ternyata itu berhubungan gitu ya, berhubungan antara the global warming dengan peningkatan hal tersebut. Gitu ya, peningkatan global warming dengan tadi eksternalitas negatif. Ini berdasarkan penelitian ya, penelitian teman Pak Bareka Alan nih namanya, tahun 2013. Kalau pecuniary contohnya seperti apa? Pecuniary externalities in externality which operate through prices rather than through real resource effects. Contohnya di sini, an influx of city dwellers buying second homes in rural area can drive up house price, making it difficult for young people in the area to buy houses, gitu ya. Jadi lewat harga, dampaknya kepada yang lain, gitu ya. Jadi ada apa namanya, orang-orang berduit beli rumah-rumah second, gitu ya. Sehingga apa? Yang terdampak bukan yang beli rumah, gitu, tapi yang kayak teman-teman nih, gitu kan ya, yang masih muda-muda, gitu ya. Semakin mahal harga rumahnya, semakin susah beli rumahnya gitu. Ada juga yang bentuknya barang lainnya
barang ini naik, barang lain juga ikut naik. Contohnya rumah kan ada kayunya ya. Rumah ada kayunya, tapi kayu nggak hanya untuk buat rumah, iya kan ya? Kayu nggak hanya untuk buat rumah, misalkan untuk buat furniture. Nah, sekarang dengan harga rumah meningkat, gimana? Permintaan kan meningkat, berarti ya kalau harga meningkat biasanya karena permintaan meningkat juga kan ya? Berarti harga kayu meningkat juga kan ya? Harga kayu meningkat juga berarti apa? Harga furnitur meningkat juga. Padahal nggak ada hubungannya sama rumah misalkan ya. Kalau furnitur masih ada sih ya. Carilah apapun yang berhubungan sama kayu, nggak ada hubungannya sama rumah, bisa naik juga. Gitu ya. Karena dia menggunakan sumber daya yang sama. Nah itu ya, itu namanya pecuniary externality. Nah kalau private externality itu gimana? Ya berarti kalau teman-teman ingat masih yang namanya Quest theorems gitu ya. Jadi antara dua orang atau dua pihak atau nggak harus dua sih, 3 atau 4 gitu ya. Tetapi yang pasti mereka bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Quest theorem. Internalizing the externality. Makanya di sini katakan private remedies. Jadi kan perbaikannya gitu ya. Perbaikannya untuk externality. Internalizing the externality. When either the private negotiations or government action lead to price to the party to fully reflect the external cost or benefits of that party's action or Quest theorem. Ini contoh yang biasanya umumnya adalah kalau teman-teman ngekos gitu kan ya. Teman-teman ngekos satu kamar misalkan ya. Misalkan Mbak Diana sama Mbak Ola gitu ya, satu kamar. Ini lagi Ramadan gitu ya. Mbak Diana sukanya murotal, tapi Mbak Ola sukanya lagu metal gitu kan ya. Misalkan seperti itu contohnya. Ketika Mbak Ola menyetel lagu metal yang besar, tinggi gitu ya, Mbak Diana nggak suka gitu kan ya. Karena apa? Aduh, murotal gue nggak bisa itu nih, nyangkut nih, hafalannya jadi nggak bisa nyangkut nih. Gitu kan ya. Nah, itu adalah bentuk daripada yang sederhana daripada private externality. Gitu kan ya. Di sini contohnya adalah firms pollute a river enjoyed by individuals. Gitu kan? If firms ignore individuals, there is too much pollution. Jadi firms pollute a rivers enjoyed by individuals. If firms ignore individuals, there is too much pollution. Individuals own rivers. If rivers is owned by individuals, that individuals can charge firm for polluting the rivers. Jadi gimana tuh? Jadi karena rivernya firmsnya atau perusahaan yang membuat polusi ya masyarakat yang di situ gitu ya, kelompok yang dirugikan bisa minta bayaran gitu kan ya, charge firmnya gitu kan ya. Kalau di sini berarti Mbak Diana bisa minta Mbak Ola buat bayar gitu kan ya, buat bayar kalau mau nyetel lagu metal gitu, gampangnya seperti itu. Nah, besarnya seperti apa? Sebesar apa? Sebesar dari marginal damage-nya, ya kan? Sebesar daripada marginal damage-nya. Jadi sebesar kerusakannya, gitu kan ya? Sebesar kerusakannya. Berarti kalau di sini Mbak Diana sebesar apa? Sebesar kalau saya nggak ada Mbak Ola nih, kalau lagi dia nggak dengerin lagu metal, saya bisa ngapalin misalkan 1 hari 1 juz, gitu ya. Tetapi dengan adanya lagu metal, saya 1 hari cuma 3 ayat nih gampangnya, gitu kan? Hilangnya itu, Mbak Ola harus bayar nih, gitu gampangnya seperti itu, gitu ya. Nah itu yang kita sebut dengan marginal damage, gitu ya. Why price pollution at marginal damage? If price above marginal damage, individuals would want to sell an extra unit of pollution. Nah ini ya, ini juga penting nih. Kenapa sebesarnya marginal damage? Kalau lebih besar berarti kan apa tuh? Kalau lebih besar ya berarti kan semakin banyak yang mau dijual gitu kan ya, semakin banyak yang mau dijual berarti apa? Perusahaannya akan biayanya semakin tinggi lagi, semakin biayanya semakin tinggi, outputnya perusahaan yang semakin kecil gitu kan ya. Berarti apa nih? Berarti bukan suatu titik optimal lagi. Titik optimal kan kita mencari seberapa banyak perusahaan harus memproduksi, tetapi seberapa besar juga masyarakat bisa terlindungi gitu kan ya. Ini adalah sebenarnya yang mudah adalah kata-kata yang umum nih. Kata-kata yang umum sebenarnya misalkan sekarang pabrik mobil gitu kan ya. Pabrik mobil kan bentuknya sekarang mobil masih menggunakan bahan bakar minyak ya. Baik solar maupun bensin gitu ya.
dia menghasilkan polusi. Nah, baiknya seperti apa? Apakah dia boleh memproduksi atau dia nggak boleh memproduksi? Karena semakin banyak dia memproduksi, polusinya semakin besar, gitu kan ya? Pertanyaannya sederhananya kayak gitu. Kalau dia nggak mau, ada yang banyak yang bilang, ya berarti harusnya nggak boleh ada polusinya, Pak. Berarti kalau nggak ada polusinya dia nggak boleh produksi dengan teknologi saat ini, gitu ya? Dengan teknologi saat ini. Tetapi itu bukan titik optimalnya. Kenapa? Kalau dia nggak mau produksi, berarti apa? Banyak masyarakat yang apa? Nggak bisa kerja, gitu kan ya? Banyak masyarakat yang nggak bisa punya penghasilan, gitu kan ya? Sehingga dia boleh memproduksi, tapi bagaimana kita juga bisa melindungi masyarakat dari polusi tersebut dengan misalkan tax ini tadi ya, marginal damage. Dia dikasih tax sebesar marginal damage-nya, gitu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk yang berbeda ketika firmnya yang memiliki rivernya gitu ya, atau sungainya. Maka di sini firmnya yang charge individuals for polluting less. Gampangnya berarti apa? Oh, kalau kamu nggak mau saya mempolusi, kamu bayar. Saya jadi nggak perlu melakukan produksi berlebihan gitu. Gampangnya seperti itu. Kebalikannya ya. Kalau di kasusnya Mbak Diana dan Mbak Ola, berarti Mbak Ola yang minta bayaran nih. Berarti kan Mbak Ola yang bayar kos-kosannya nih, gitu kan. Mbak Diana masih numpang misalkan seperti itu gitu ya. Kalau lu nggak mau gue bikin nyetel lagu metal ya bayar gitu kan ya, bayar nih, bayar ke gue berapa gitu kan ya. Nah seperti itu gitu ya. Jadi dua-duanya bisa, baik A bayar ke B atau B bayar ke C. Tapi yang pasti di sini intinya adalah ada kompensasinya gitu ya, ada kompensasinya. Nah kalau public sector remedies gimana? Ya karena public sector remedies itu nggak jelas narik bayarannya ke siapa gitu kan ya, maka narik bayarannya kemana? Ke semua orang gitu kan, bentuknya pajak, maka biasanya itu ada regulasinya gitu kan ya. Kalau di Amerika ada namanya Environmental Protection Agencies gitu ya. Itu public sector solution to problem externalities in the environment. Jadi FPA itu khusus emang dia membuat peraturan-peraturan, regulasi-regulasi untuk mengurangi externality atau kerusakan lingkungan di United States. Kalau di Indonesia ada kerusakan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Bentuk-bentuk two types remedies di sini dikatakan price policy, corrective tax or subsidy gitu ya. Tadi ya kita bentuknya tax ataupun quantity regulation. Ke quantity regulation berarti bentuknya apa? Kuota, ya kan? Kuota itu berarti government forces firms to produce the social efficient quantity. Berarti dipaksa, perusahaan itu nggak boleh membuat 10, tetapi hanya boleh membuat 8. Misalkan gitu ya. Nah itu namanya kuota. Berarti udah ada dua ya, tax dan kuota. Ada juga negative tax atau subsidy. Nah, ini contohnya, grafiknya, saya pikir juga teman-teman udah paham semua, ya kan? Di mikro udah ada semua kan ya, ini ketika dia pabrik tersebut hanya memikirkan produksinya saja, tidak memikirkan externalities-nya, maka dia hanya meng-account cost dari punyanya dia, atau kita sebut private marginal cost atau marginal private cost. Tetapi dia menghasilkan marginal damage gitu kan ya, dia menghasilkan kerusakan lingkungan, sehingga harusnya cost dia itu adalah di sini, marginal social cost. Sehingga apa? Tadinya outputnya dia ke sini gitu ya, outputnya dia ke sini, harusnya sekarang output dia harusnya adalah di sini yang optimalnya, bukan di sini gitu ya. Nah, ini berhubungan sama yang tadi. Tadi kan di slide kedua kita, kalau nggak salah kita bilang utility kita lebih kecil dari 0 gitu kan ya. Berarti kan utility kita lebih kecil dari 0 karena apa? Karena setelah polusi itu utility kita berkurang gitu kan ya. Berarti yang baik adalah utility kita bertambah. Berarti kan harusnya bertambah kuantitinya ya. Sedangkan di sini kenapa kuantitinya berkurang gitu ya? Kuantitinya berkurang ini karena kita melihatnya dari dari jenis yang berbeda. Yang di sini kita ngelihatnya dari apa nih? Kalau tadi contohnya adalah pabrik ini ya. Kalau contohnya tadi adalah pabrik ini, firms pollute rivers gitu ya.
From pollute a rivers, dia misalkan bikin besi gitu ya, bikin besi, pollute a rivers, maka kita ngelihat ini adalah quantity daripada dia memproduksi besinya, gitu ya. Sedangkan quality yang tadi, utility yang tadi, itu kita ngelihat kepada apanya? Externality-nya, ya kan? Externality-nya, polusinya. Dengan pengurangan polusi, berarti menambahnya itu pengurangan polusi, ya. Pengurangan polusi berarti apa sih? Udara bersihnya nambah atau sungai bersihnya nambah, gitu ya. Sehingga kuantiti daripada sungai bersihnya menambah dengan cara mengurangi pengurangan produksi daripada besi tersebut, gitu ya. Masuk nggak? Bisa ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja nanya ya. Nah ini tadi udah kita bahas ya. Udah kita bahas syarat-syarat agar mekanisme pasar efisien. Nah, ini tadi udah teman-teman udah jawab nih. Kepemilikan individu yang sempurna, persaingan sempurna, kesempurnaan informasi, tidak ada biaya transaksi, ya kan? No transaction cost. Kepemilikan individu yang sempurna, persaingan sempurna tadi ya, persaingan sempurna teman-teman udah jawab. Informasi kesempurna berarti tidak ada apa? Tidak ada misalkan penjual atau pembeli yang memiliki perbedaan informasi atau kita bisa atau katakan asymmetric information gitu ya. Tidak ada cost untuk transaksi tersebut atau tidak ada transaction cost gitu ya. Udah paham semua belum itu yang itu? Kalau belum paham kasih tahu ya, karena saya ingat saya udah ada semua tuh di mikro di makro gitu kan ya, asymmetric information, transaction cost. Tadi ini udah teman-teman jawab, kepemilikan individu yang sempurna, mungkin ini yang kita bahas sedikit. Nah, hak kepemilikan individu dianggap sempurna jika hak tersebut dikukuhkan pemiliknya baik secara individu maupun kolektif, gitu ya. Jadi dia diakui kalau dia punya barang tersebut, gitu ya. Bentuknya eksklusif, yaitu apa? Eksklusif berarti karena dia punya barang tersebut, kalau barang tersebut menghasilkan keuntungan dan juga ada biayanya, dia yang nanggung semuanya, gitu ya. Dan dia kalau mau itu apa namanya pindahin bisa, nah, makanya bisa dikatakan transferable gitu ya. Karena dia punya barang tersebut, kalau saya mau jual boleh aja saya pindahin ke pemilik yang lain gitu ya. Dan keamanan atau terjamin, secure dalam artian apa? Kalau saya udah punya barang milik ini, barang ini berarti nggak ada yang boleh memilikinya lagi gitu ya. Secure dalam artian jangan sampai ada saya punya barang ini tetapi ada yang ngaku-ngakuin ini barangnya dia, gitu ya. Nah, itu namanya berarti keamanannya tidak terjamin, gitu ya. Kalau di sini kalau yang dikatakan kepemilikan individu yang sempurna ketika keamanannya juga terjamin. Ini kalau secara definisinya, hak untuk mengakses, memanfaatkan atau utilize, mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Tujuan mendasar dari hak milik adalah bahwa mereka menghilangkan persaingan destruktif untuk menguasai sumber daya ekonomi. Jadi yang mau ditekankan di buku ini adalah dikatakan bahwa ketika barang-barang tersebut pemiliknya tidak jelas, maka masing-masing akan saling berlomba-lomba untuk menghabiskan barang tersebut. Gitu kan ya? Ikan di laut contohnya ya kan, karena semua orang memilikinya sehingga tidak ada yang mau menjaganya, hanya mau mengambilnya saja. Berbeda ketika dia sudah diberikan kepemilikan, karena dia sudah diberikan kepemilikan dia akan menjaganya, gitu ya. Dia akan menjaganya sehingga apa? Dia akan mengeluarkan biaya, dia juga akan mendapatkan manfaatnya, sehingga itu akan lebih sustainable, gitu ya. Sederhananya tadi udah kita lihat ikan di laut gitu ya. Berarti ikan di laut gimana bentuknya? Memberikan kepada hak untuk melakukan pengairan, perikanan gitu ya. Ada hak perikanan di Indonesia gitu ya. Itu bentuknya dia ada bentuknya macam-macam ya. Ada hak perikanan, ada juga bentuknya dia negara meminta PNBP tadi ya. Gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuknya. Sehingga di sini yang dikatakan menghilangkan persaingan destruktif itu adalah yang tadi orang nggak banyak-banyak berebutan mengambil ikan sebanyak-banyaknya.
Ini komponen hak kepemilikan dan posisinya tergantung dari jenisnya. Nah, ini kita adalah di owner. Kalau dia sebagai owner, dia bisa memiliki akses, dia bisa melakukan manajemen, dia bisa melakukan exclusion, dan dia bisa melakukan alienation. Alienation itu kan alien ya. Alien berarti apa? Disendirikan. Nah, gitu ya. Berarti dia bisa melakukan penyimpanan, disendirikan, dijauhkan daripada orang lain, itu dia bisa kalau mau. Kalau exclusion yang sama ya, exclusion kriteria yang kita miliki. Nah, itu ya, ketika itu adalah owner. Bentuk-bentuk kepemilikan barang, ada state, ada private, ada common. Kalau state berarti negara yang memiliki, gitu ya, klaim kepemilikan pada pemerintah. Kalau private berarti individu yang memiliki, gitu kan ya, individu atau badan usaha. Kalau common berarti apa? Kelompok tertentu. Tetapi kalau ikan di laut itu kan namanya common juga ya, common property juga. Kelompoknya apa? Ya kelompoknya berarti kelompoknya nelayan seluruh Indonesia, gitu kan ya, nelayan seluruh Indonesia. Jadi common property kelompok ini bisa sangat baik besar juga. Nah, jenis-jenis akses, ada yang limited access, ada yang open access. Limited access berarti kita bisa mengexclude, SDA hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memperoleh otorisasi dari pemilik, gitu ya. Nah, itu namanya excludable. Excludable dengan cara bayar atau nggak bayar, pemiliknya bisa melakukan hal tersebut. Tapi yang open access ini yang ikan di laut, non excludable. SDA dapat diakses oleh siapa saja. Sehingga di sini bisa tadi state, communal, individual bisa digabung dengan aksesnya. Jadi 4 ini, gitu ya. 4 ini. Coba kita lihat state plus communal atau communal ditambah limited access mungkin bisa lestari. Kalau individual plus limited access mungkin lestari. Komunal plus open access kemungkinan besar tidak lestari. Yang ini lestari, yang ini tidak lestari. Individual plus open access kemungkinan besar tidak lestari. Padahal ini mungkin lestari, ini juga tidak. Karena ini jadi tidak lestari. Berarti kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya di sini, ya, aksesibilitasnya. Ya kan, kata kuncinya di sini. Baik itu punyanya state, baik itu punyanya communal, atau baik itu punyanya individual. Kalau kita memiliki limited access itu dalam artian kita kembali ke pertemuan pertama, ya kan? Kalau dia sumber daya yang tidak terbaharukan, berarti kita harus ngelihat, gitu kan ya? Kalau kita ngambil sisanya ada berapa, gitu kan ya? Kalau sumber daya terbarukan berarti kita limited access itu dalam artian apa? Kita ngambilnya harus lebih kecil daripada reproduksi sumber daya alam tersebut, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan limited access. Tetapi kalau itu open access, gitu kan ya, open access semuanya punya kemampuan untuk mengambil tersebut. Jadi apa? Ya, walaupun mungkin mereka tahu harusnya ngambilnya 10 gitu ya, tetapi mereka akan berlomba-lomba untuk ngambil lebih dari 10 gitu ya, sehingga tidak sustainable. Gampangnya kalau bahasa sekarang kerennya sustainable gitu ya, lestari. Bagaimana mengatasi eksternalitas? Namanya melakukan internalisasi gitu kan. Internalisasi yaitu apa? Membalikan dampak negatif yang dirasakan oleh pihak eksternal kepada pihak yang melakukan aktivitas. Caranya ada hak kepemilikan, ada pajak gitu ya. Berarti ini apa nih? Kompensasi gitu ya. Hak kepemilikan, misalnya jalan tol kan ada hak kepemilikannya ya. Orang kalau nggak bayar tol nggak bisa lewat jalan tol. Sehingga tadi ya ada limited access-nya. Ada limited access-nya. Ada juga bentuknya pajak gitu ya. Nah, berarti kita udah dapat 3 nih ya. Udah dapat 3 cara-cara mengatasi externality, terutama di SDA. Yang pertama adalah hak kepemilikan, yang kedua adalah tax, yang ketiga adalah apa tadi? Kuota. Kuota ya. Kuota bisa juga dilakukan. Efek PGVN tax terhadap eksternalitas, kalau kita lihat ini hampir sama sama yang tadi ya. Kalau yang tadi ini namanya apa? Marginal social cost. Kalau sekarang namanya S2, yaitu private marginal cost plus tax. Karena tadi juga kita tahu tax itu sebesar apa? Marginal damage-nya. Gitu kan ya. Jadi tax-nya sebesar marginal damage-nya. Jadi loncatnya sama seperti ini. Gitu ya. Izin bertanya, Pak. Oh iya, siapa nih? Eno, Pak.
Seno gimana? Mas Seno, ada yang mau ditanyakan apa tuh? Ini Pak, terkait sebentar Pak. Terkait dengan pajak Pigovian Pak, kan contohnya kalau di Indonesia itu sama kayak cukai misalkan untuk barang-barang tertentu, misal rokok atau minuman keras. Nah, saya mengambil contoh yang rokok, Pak. Nah, rokok itu kan menghasilkan eksternalitas negatif, yaitu salah satunya yaitu timbulnya perokok pasif, Pak. Namun menurut saya, Pak, dengan adanya pajak Pigovian berupa cukai, menurut saya tidak memberikan ini, Pak, dampak terlalu signifikan terhadap untuk menyelesaikan daripada masalah perokok pasif itu, Pak. Jadi sebenarnya apakah pemberlakuan kayak pajak Pigovian lalu yang lainnya itu sebenarnya efektif atau hanya dapat mengurangi saja, Pak? Ya, bagus itu pertanyaannya. Tadi kalau sebelum saya jawab, saya mau konfirmasi lagi tadi. Yang menurut saya tidak efektif itu dasarnya apa ya? Ini Pak, kalau menurut saya masih banyak orang yang ini Pak, apa namanya, masih banyak Rokok. orang rokok seperti itu, Pak. Oh gitu ya, benar ya. Jadi nggak salah juga yang dia bilang Mas Seno. Pak, ini kok udah ada cukai naik terus gitu ya. Cukai naik terus, tetapi kok perokok makin banyak aja Pak, gitu ya. Perokok kok makin banyak aja Pak, jadi nggak efektif nih menurut saya gitu ya. Nah itu nggak kami salahkan juga gitu ya. Tetapi kalau penelitian cara melihatnya nggak seperti itu, gitu ya. Cara penelitian, cara melihatnya, kalau nggak ada pajak, sekarang kenaikannya berapa besar nih dibandingkan keadaan sekarang ada pajak atau ada cukai tersebut. Itu yang kita berikan gitu ya. Memang agak beda ya kalau di gambar ini kan turun ya harusnya ya. Turun ya. Tapi kalau penelitian memang kadang nggak mungkin kita dapetin turun gitu ya. Karena apa? Karena itu kan ada faktor lainnya apa? Orang makin lama makin banyak juga gitu ya. Kecuali orangnya nggak banyak gitu kan ya. Orangnya tetap nggak berubah-ubah, itu pasti bisa kita lihat turunnya, gitu ya. Makanya yang dilihat adalah kenaikannya berbeda banyak atau enggak, gitu. Dan ternyata banyak penelitian yang membuktikan di Indonesia dan di luar negeri membuktikan setelah ada cukai rokok itu kenaikannya tidak sebanyak jika dibandingkan tidak ada cukai rokok, gitu. Gampangnya, dengan adanya cukai rokok sekarang perokok naik nih 10% gitu misalkan gitu ya. Tetapi kalau nggak ada cukai rokok naiknya itu bisa 20% loh Pak dari saat ini gitu misalkan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga cukai rokok itu efektif gitu. Efektif. Dia bisa mengurangi 10% kenaikan perokok pasif. Perokok gitu ya sehingga mengurangi perokok akibat terhadap perokok pasif. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya, apakah itu nggak bisa menghentikan atau mengurangi? Itu balik lagi yang pertanyaan awal tadi, ya kan? Sama-sama pabrik mobil. Pabrik mobil menghasilkan polusi. Harusnya mobil nggak usah produksi atau gimana? Gitu kan ya? Itu sama lagi seperti yang tadi. Gimana supaya kalau rokok itu tidak boleh memproduksi, maka akan banyak tenaga kerja yang misalkan tidak bisa bekerja, sehingga kita cari optimalnya di sebelah mana gitu. Nah, yang kedua, pemerintah tidak hanya menggunakan satu opsi, gitu kan ya, tidak hanya menggunakan satu opsi cukai rokok, tetapi banyak opsinya. Contohnya, kalau sekarang teman-teman sudah mulai perhatikan iklan-iklan rokok itu apa? Nggak boleh ada gambar rokoknya, ya kan ya? Nggak boleh ada gambar rokoknya. Itu sebenarnya upaya untuk mengedukasi bahwa minimal masyarakat yang masih muda nih seumuran teman-teman, harapannya tidak mengetahui bentuk rokok itu seperti apa gitu ya. Sayangnya memang masih ada iklannya, beda sama di luar gitu ya. Kalau di luar itu iklan rokok memang sudah tidak boleh. Hingga lama hilang itu ingatan namanya rokok di generasi muda gitu ya, generasi seperti teman-teman ini.
gitu ya. Kalau di Indonesia masih ada iklan rokok, walaupun nggak ada gambar rokoknya, ada gambar itu kan ya, bapak-bapak tenggorokannya bolong gitu kan ya. Itu salah satu bentuk edukasi juga gitu kan ya. Tetapi selama masih ada iklan, memang itu masih mempengaruhi gitu kan ya, masih mempengaruhi. Tetapi Pigouvian tax itu memang tujuannya bukan untuk menghapus gitu ya, tetapi mengurangi. Karena kalau menghapus berarti ada ekonomi yang tidak berjalan di sana. Salah satunya itu, gitu kan ya. Sama seperti sekarang nih COVID, yang paling terkenal sekarang COVID kan ya. Pertanyaannya, COVID itu kan disebabkan karena apa? Orang bekerja, orang ya kan jalan-jalan, ya kan. Kalau nggak mau ada COVID ya berarti nggak boleh ada orang kerja, nggak boleh ada orang jalan-jalan, nggak boleh ada orang keluar rumah, gitu kan ya. Tetapi kalau kayak gitu gimana? Indonesia kolaps, seluruh dunia kolaps. Kayak begitu pun masih kolaps ya kan, karena masih ada restriksi ya kan. Itu sangat berhubungan. Kita mencari optimalnya di mana. Optimalnya itu maksudnya kalau dalam COVID ini ya kolapsnya nggak terlalu banyak, gitu, penurunannya nggak terlalu banyak, tetapi kita juga bisa mengendalikan COVID ini. Gitu. Nah itu sama tuh. Pertanyaannya yang tadi itu sama semua tuh. Gimana kita mencari titik optimalnya? Susah atau gampang? Kalau gampang, udah selesai dari kemarin-kemarin ya. Sudah selesai dari kemarin-kemarin gitu kan ya. Memang itu bukan hal yang mudah gitu kan. Karena banyak pertentangan kanan kiri atas bawah gitu kan ya. Pertentangan kanan kiri atas bawah gitu ya. Seperti tadi itu Pak harusnya nggak usah ada rokok berarti Pak. Nggak usah ada rokok. Nah itu dari sisi yang orang terkena dampaknya langsung tuh gitu kan ya. Sisi yang lain Pak harusnya rokok dikembangkan. Kenapa? Karena pengambilan pegawainya banyak Pak rokok Pak. Satu itu bisa ratusan ribu orang gitu kan, bisa menghasilkan devisa yang sangat besar. Nah itu dari sisi yang lainnya lagi tuh, pertentangan itu yang membuat titik optimumnya sulit untuk didapatkan gitu kan ya, sulit didapatkan, berubah-ubah sesuai gimana kita menilai dari itu semua, bisa nggak kita menilai itu semua gitu ya. Gimana Mas Seno? Baik Pak, terima kasih. Dan juga Pak, saya pernah membaca juga mungkin lihat video juga, salah satu penghasil atau produsen tembakau terbaik di dunia itu salah satunya negara Indonesia selain dari Kuba Pak. Jadi mungkin kalau misalkan dilihat dari segi produsennya, memang kalau diberhentikan mungkin akan menghentikan laju ekonomi itu sendiri Pak. Ya betul ya. Jadi itu memang kendala-kendalanya di situ. Karena memang ekonomi dengan teknologi saat ini itu ada backfire-nya. Backfire-nya itu ada eksternalitasnya itu, gitu ya. Ada eksternalitasnya itu, gitu kan ya. Tetapi kita kan masih juga terus mencari solusinya, gitu ya. Solusinya kita nggak tahu ya. Kalau rokok nanti solusinya mungkin nggak ada rokok tanpa asap gitu ya. Gitu, kita nggak tahu ya. Tetapi kalau kendaraan kan sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ada kendaraan listrik gitu kan ya. Jadi dengan teknologi baru, kendaraannya sekarang dengan kendaraan semakin banyak minimal tidak menyebabkan polusi udara. Sehingga apa? Sehingga mengurangi gap antara marginal damage dengan marginal social cost-nya gitu kan ya, marginal social cost dengan marginal private cost-nya. Gitu kan ya. Sehingga makin lama dia bisa makin menghasilkan lebih banyak. Gitu ya. Itu makanya fungsi daripada teknologi. Oke, nah ini ada contoh soal. Kalau ini kayaknya gampang ya. Tadi di kelas sebelumnya juga saya minta contohin, jawabnya pada bisa semua ya. Pada bisa semuanya. Coba mau saya tanya nih, Mbak Rizka, kira-kira bisa nggak ngerjain ini? Saya mau lihat tanya dulu, bisa apa enggaknya dulu nih. Yang poin apa? Ya, poin A, bisa. Mungkin mencari kuantiti keseimbangan dulu, Pak. Berarti bisa ya? Oke, Ya. saya tanya lagi.
biar ada temennya ngerjainnya. Mas siapa nih yang belum ada angkanya di sini siapa ya? Oh masih banyak ya yang belum ada angkanya ya. Mas Andika Bayu ada ya? Ada, Pak. Nomor B bisa nggak ngerjainnya? Insya Allah bisa, Pak. Saya bagus. Yang terakhir, nah ini nih tadi nih Mbak Ola. Tadi kan mau mintain duit ya Mbak Diana ya. Mau ngasih pajak misalkan kos. Nah sekarang saya mau nanya nomor C ini kira-kira bisa nggak ngerjainnya? Berapa nih pajak yang optimal untuk mengurangi eksternalitas tersebut? Bisa ya? Bisa, Pak. Saya oke baik kalau bisa saya minta 3 orang tersebut ngerjain ya. Ngerjain saya dicatat dulu ya ini fungsi demand-nya, fungsi MPC-nya dan fungsi MD-nya dicatat dulu masing-masing gitu ya. Saya akan buka kayak whiteboard gitu ya. Nanti teman-teman ngerjain di situ. Teman-teman bisa juga itu ada di LMS juga ya, bisa ngambil di LMS juga. Ya, silakan Mbak siapa dulu tadi yang mau ngerjain ya? Yang pertama yang A. Mbak siapa yang mau ngerjain A tadi? Yang bisa ngerjain A? Saya, Pak. Saya siapa? Rizky ya, Mbak? Kok Rizky sih? Rizka. Ya, Mbak Rizka ya. Ya, silakan, Mbak. Digambar aja di sini ya, Mbak ya. Gambar kalau ada perlu itu pakai annotating ya.
Nggak bisa Mbak Rizka. Kok tadi kayaknya udah ada tulisannya, sekarang hilang lagi. Ya Pak, saya ganti ini, diketik dulu ya Pak. Oh iya. Itu jawaban B-nya udah dikerjain Mbak Rizka juga tuh tadi. Bonus dong.
Mbak Rizka sudah selesai ya kayaknya ya. Mas Andika nih lagi ngerjain ya sebelahnya ya. Kenapa nggak punya Mbak Iya, Andika, Pak. Mbak Rizka aja nih yang diselurusin Mas. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau bikin Untuk sendiri nggak kurvanya, apa-apa juga. untuk kurvanya nggak apa, Pak? Pakai yang nerusin pakai yang Rizka tadi. Iya bagusnya justru terusin aja. Oh, baik, Pak. Udah Mas ya? Udah belum? Sudah, Pak. Ya, berarti sekarang tinggal Mbak Ola nih. Berarti berapa Mbak Ola? Pajaknya 32 dikurangi 20, Pak. Jadinya 12. 12 ya. Oke, ya berarti teman-teman udah bisa semua ya. Nggak diragukan lagi ya. Kalau ada soal kayak gini berarti 2 menit selesai kan ya. 2 menit bisa selesai. Paling nanti butuh tambahan berapa menit lagi kalau soalnya bentuknya bukan linear. Iya kan ya? Seperti yang kemarin. Kendalanya adalah kalau dalam dunia nyata gitu ya, jarang kita temukan suatu yang linear gitu ya. Suatu biasanya bentuknya berlikuk-likuk gitu ya, atau tidak linear. Nah, kalau tidak linear berarti teman-teman harus menggunakan apa? Integral ya, integral seperti kemarin. Gitu ya. Oke. Untuk mencari-mencarinya gitu ya, mungkin gitu ya. Kalau nggak perlu integral nggak apa-apa juga. Mungkin kalau apa suruh nyari price atau quantity optimum kan mungkin nggak perlu integral ya, walaupun dia bukan apa namanya bukan dari suatu garis lurus gitu. Tapi teman-teman sepertinya sudah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ini berarti saya tutup dulu ya, saya tutup. Kita balik lagi ke yang tadi ini ya. Berarti ini udah selesai. Jawabannya udah ada semuanya juga di sini ya. Teman-teman tadi bisa pakai yang tadi, di sini juga udah ada jawabannya, gitu kan ya, udah ada jawabannya. Nah, sekarang ini kita berhubungan sama ini nih, karena kita adalah orang kebijakan publik, gitu kan ya. Nah, saya di Badan Kebijakan Fiskal, teman-teman juga nanti mungkin masuk ke Badan Kebijakan Fiskal ataupun yang lainnya, gitu ya. Tujuan kebijakan publik adalah ini nih, ada 4 nih, economic efficiency, equity, flexibility, dan enforceability. Kadang-kadang ini tidak selalu bisa diterapkan semuanya gitu ya, karena kadang misalkan economic efficiency dan equity itu bisa
tabrakan gitu ya. Kalau kita mau benar-benar efisien, kadang nggak bisa equity gitu ya. Gampangnya kalau mau efisien berarti cari apa? Gampangnya saya punya soal gitu ya. Kalau saya mau efisien, saya cari aja orang yang pinter gitu ya ngerjainnya. Pasti selesai sebentar. Tapi akhirnya apa? Equity-nya tidak tercapai. Berarti ada orang lain yang nggak bisa, yang nggak pernah bisa gitu kan ya. Nah, itu yang membutuhkan equity. Berarti apa? Oh, berarti saya carinya berarti orang pintarnya sama orang yang nggak pintar. Misalkan seperti itu. Gitu kan ya. Saya minta orang pintarnya bekerja sama dengan orang yang nggak pintar tersebut. Gitu kan, sehingga orang pintarnya bisa mengajarkan orang yang kurang pintar. Misalkan seperti itu. Kalau di pemerintahan gimana? Pemerintahan adalah pajak. Pajak itu lebih kepada kemana? Selain dia ekonomi efisiensi, kalau bentuknya tadi ada apa namanya externalities, karena dia membentuk jadi optimum kan ya, berarti ke titik optimum efisiennya. Selain itu pajak juga membentuk equity, gitu kan ya. Orang yang dipajakin yang lebih besar yang mana? Orang yang produktivitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena penghasilannya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, gitu kan ya. Pajaknya lebih tinggi. Itu membuat apa? Dia kurang efisien. Kenapa? Ya, dengan dia dipajakin berarti cost-nya dia lebih mahal, ya kan ya? Dia lebih malas untuk memproduksi. Nah, itu jadi dia kurang efisien. Secara teori seperti itu. Tetapi kenapa pemerintah tetap memberikan pajak? Karena itu buat memberi kepada yang lain, ya kan? Pajak yang terutama pada COVID nih, ya kan, besar sekali diberikan dalam bentuk apa? Bantuan-bantuan, ya kan, bantuan-bantuan pangan ataupun uang rupiah gitu ya, rupiah itu banyak yang dilakukan. Itu untuk apa? Untuk equity, gitu kan. Flexibility di COVID ini sangat terlihat sekali nih ya. Di COVID ini pemerintah bulan ini bikin kebijakan ini, bulan depan bikin ganti lagi, bulan depan ganti lagi. Kenapa? Karena ngerasa, oh bulan ini COVID ini harusnya begini kebijakannya, tapi nggak pas, ganti lagi, ganti lagi. Nah, itu flexibility itu harus diperlukan juga. Yang terakhir, gimana dia bisa melakukan enforceability. Enforceability ya kalau cuma bikin peraturan tapi nggak bisa dilakukan ya buat apa juga, gitu kan ya. Nggak bisa bikin peraturan, harus bisa gimana caranya bisa bikin enforceability. Nah, bagaimana menentukan enforceability ini berhasil atau enggak ketika apa? Ketika berarti biayanya harus lebih kecil daripada manfaatnya, gitu ya. Kalau biayanya lebih gede daripada manfaatnya, berarti buat apa, gitu kan ya? Buat apa di enforce? Nah, jenis-jenis kebijakan publik ada incentive based policy, ada market property right policy tadi ya, ada government sponsor incentive, ini pajak yang tadi, gitu kan ya. Ada direct public action, ada command and control policies, ini yang kuota tadi ya. Dan yang terakhir ada direct public production. Nah, berarti jadi sekarang jadi ada 4 ya. Ada market property rights, ada insentif atau pajak, ada command and control policy atau kuota, yang terakhir ada direct public production. Direct public production itu berarti apa? Masyarakatnya, pemerintahnya sendiri yang berarti menggunakan membuat suatu jalan tersebut tadi ya. Public goods-nya berarti yang dibuat oleh benar-benar oleh pemerintah sendiri. Nah, itu yang namanya direct public production. Ya, itu ya. Sementara kita berhenti sebentar, azan. Dengarin azan sebentar.
Ya, baik ya, kita mulai lagi karena azannya sudah selesai. Itu ada kebijakan publik ya, jadi kita udah tahu sekarang ada 4 totalnya ya. Property rights, incentive, command and control policies, dan public productions. Dari public production. Nah, lalu yang bikin kebijakan itu atau yang melakukan direct public production itu kira-kira siapa? Sentralisasi atau desentralisasi? Contohnya, kalau ada polusi, sebaiknya siapa sih yang nanganin polusi tersebut? Pemerintah nasional atau pemerintah provinsi kah atau kabupaten kah? Gitu kan ya. Nah, patokannya ini nih, berdasarkan field ini ya. Barry Sheffield ini berarti punyanya Pak Barry ya. Should be addressed at the lowest level of government whose geographic scope encompasses all the relevant benefits. Jadi kita ngelihat dulu kalau itu memang bisa dimanfaatkan, misalkan benefitnya memang untuk desa tersebut aja, ataupun kendalanya, cost-nya itu misalkan polusinya hanya untuk desa tersebut saja, maka biarkan itu kepala desa yang menyelesaikan. Gitu kan ya? Atau dalam artian desa tersebut. Tetapi kalau ternyata polusinya tidak hanya satu desa nih, karena sungai, ya kan? Sungai mungkin butuh berapa kecamatan, maka orang kabupaten yang mengerjakan gitu ya. Makanya kalau global warming, nggak bisa satu desa, nggak bisa satu kabupaten, nggak bisa satu provinsi, tapi satu negara, bahkan satu dunia, ya kan? Karena global warming seluruh dunia, gitu kan ya? Global warming seluruh dunia, dan kita tinggal di satu globe yang sama, gitu kan ya? Kita tinggal di satu globe yang sama. Nah, jadi itu ya, nanti kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa jawabnya ya. Kira-kira nanti kalau suruh analytics, mungkin nanti ceritanya 1 halaman gitu ya, gitu kan, ditanya ini kira-kira gimana nih cara solusinya, siapa yang harus melakukan. Nah, teman-teman punya patokan di sini, satu-satunya adalah lihat benefit dan cost-nya ini kenanya ke siapa aja gitu, sehingga pemerintah level mana yang harusnya memperbaikinya gitu ya. Nah, ini nih, ini juga diskusi. Dalam pasar produk-produk laut dunia terungkap bahwa terjadi penangkapan ikan yang berlebih-lebihan, sehingga banyak titik-titik di laut yang semula kaya akan ikan kini menjadi minim ikan dan tidak layak untuk dijadikan lokasi eksplorasi. Beberapa kota nelayan di dunia bahkan mati akibat banyak nelayannya akhirnya meninggalkan kota mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Menurut kalian, mekanisme kebijakan apa yang lebih tepat untuk mengatasi masalah ini? Apakah market property right policies, government sponsor insentif, ataukah command and control policies? Jelaskan. Nah, ini nggak kita bahas di sini, gitu ya. Tapi teman-teman bisa diskusi sendiri kalau ada nanti soal UTS mungkin seperti ini, gitu ya. Cara jawabnya bukan ini Pak, gitu. Atau misalkan command and control policy Pak, karena command and control policy ini. Bukan seperti itu jawabnya ya. Karena tiga-tiganya ini mungkin terjadi, gitu ya. Kita lihat dari kondisinya. Caranya seperti apa? Cara jawabnya. Ini kan tentang ikan ya, berarti ikan kira-kira tinggalnya di mana sih? Melibatkan daerah mana aja, gitu kan ya? Berarti satu Indonesia bisa jadi gitu kan ya, laut gitu kan ya. Nah, teman-teman gini, Pak, market and property right policies, ini kelebihannya, ini kekurangannya, dijelaskan gitu ya, kelebihan dan kekurangannya market property right policies. Lalu teman-teman juga jelasin government sponsored incentive, kelebihan dan kekurangannya apa gitu ya, atau pro dan kontranya apa. Atau command and control policies juga diterangin pro dan kontranya apa, atau kelebihan dan kekurangannya apa. Dari 3 tersebut, kelebihan dan kekurangan masing-masing tersebut, baru teman-teman nanti memberikan pendapat teman-teman gitu kan ya. Pendapat berdasarkan pembahasan ketiga tersebut,
saya pikir gitu kan, yang lebih pas adalah yang ini Pak, gitu kan. Bukan berarti yang duanya salah, gitu kan ya. Bukan duanya salah, tetapi lebih pas yang ini Pak, lebih ini karena tadi dengan penjelasan saya yang di atas, gitu kan. Dijelasin lagi di sini secara secara singkatnya, ini Pak, kelebihannya ini lebih banyak, kekurangannya ini lebih sedikit, gitu kan ya. Misalkan seperti itu. Gitu ya, nanti kalau ada pertanyaan tentang ini. Ini nggak kita bahas di sini ya, karena ini ramenya biasanya kalau benar-benar di kelas gitu ya. Di kelas ini nanti banyak pro dan kontra gitu ya. Kalau di sini biasanya banyak yang diemnya gitu kan ya, banyak yang diem jadi nggak rame. Makanya teman-teman yang diskusi memikirkan sendiri ya gitu. Ya, sepertinya itu aja. Sekarang saya mau nanya tentang tugasnya. Udah ngumpulin semua kan ya tugasnya ya? Izin bertanya, Pak. Oh, ada Mbak Hesti mau nanya. Silakan Mbak Hesti, mau nanya apa Mbak Hesti? Jadi tadi kan Bapak jelasin kalau misalnya kegagalan pasar itu muncul apabila pasar gagal menawarkan barang publik atau barang yang bernilai bagi banyak orang ya Pak. Nah, kalau misalnya belum adanya akses jalan di suatu daerah ataupun belum meratanya pendidikan di Indonesia itu, apakah termasuk kegagalan pasar atau enggak ya Pak? Iya. Kenapa? Jadi kan gini ya, kalau ekonomi itu setiap barang itu atau jasa itu biasanya ada market, ada demand, gitu kan ya? Ini kok ada demand-nya tapi nggak ada market-nya nih, nggak ada nggak ada supply-nya. Kenapa? Berarti itu kan apa? Tidak ada banyak penjual, gitu kan ya? Padahal syarat persaingan sempurna adalah banyak penjual, banyak pembeli. Pembelinya banyak tuh, demand-nya banyak, ya kan? Daerah-daerah tersebut gitu kan, tetapi nggak ada penjualnya, ya berarti itu termasuk satu kegagalan pasar. Kenapa? Karena memang jalan tersebut emang merupakan jalan apa? Jalan umum, ya kan? Kalau ada swasta mau bikin jalan umum di situ, walaupun banyak yang mau lewat, nggak ada yang mau bayar, itu kan? Sehingga itu kenapa biasanya jalanan umum pemerintah yang bikin, gitu ya? Karena ada kegagalan pasar di sana. Tidak ada market untuk jalan di sana, gitu ya. Tidak ada market untuk jalan di sana. Walaupun ada pembeli, tetapi tidak ada yang mau bayar. Ingat nggak? Definisi daripada permintaan itu apa? Ada willingness to pay dan ada apa? Ada ableness to pay, ya kan? Ada keinginan dan ada kemampuan untuk membayar. Di situ ada keinginannya doang, nggak ada kemampuannya, gitu kan ya? Dalam arti nggak ada kemampuannya, dia nggak mau bayar, gitu kan? Sehingga pemerintahlah yang masuk, itu ada kegagalan pasar. Ya gitu, Mbak Hesti. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, siapa nih? Oh, Mbak Tiara. Gimana Mbak Tiara? Pada kondisi pandemi seperti sekarang ini, Pak, itu kan banyak terjadi kegagalan pasar seperti pas awal-awal pandemi itu masker langka, terus hand sanitizer juga langka gitu Pak, sedangkan permintaannya tinggi. Terus kemudian pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan seperti subsidi pada listrik, terus kemudian subsidi pada sembako. Nah, apakah kegagalan pasar itu hanya bisa diatasi atau diselesaikan oleh pemerintah, Pak, atau pihak lain itu bisa terus serta dalam mengatasi kegagalan pasar itu? Oke, itu pertanyaan bagus juga tuh ya. Kalau pertanyaan itu berarti kita kembalikan lagi ke teori yang tadi itu, Mbak Diana sama Mbak Ola, gitu ya. Sebenarnya kegagalan pasar ataupun externalities itu bisa diselesaikan oleh private property, private institutions juga atau private market juga, gitu ya. Tetapi kan ada asumsi-asumsinya tadi ya, misalkan nggak ada transaction cost, gitu kan ya, nggak ada asymmetric information, gitu ya. Nah, ketika COVID itu kejadiannya seperti apa sih? Apakah itu COVID itu merupakan suatu kegagalan pasar atau bukan? Gitu kan ya. Tadi masker contohnya. Masker itu terjadinya ada kegagalan pasar atau bukan? Gitu ya. Itu mesti kita lihat dulu tuh definisi kegagalan pasar. Kegagalan pasar kan tadi definisinya banyak pembeli, banyak penjual, apalagi tidak bisa mempengaruhi harga, gitu kan ya. Tidak bisa mempengaruhi harga. Kalau masker ketika awal-awal pandemi meningkat pesat, itu
gimana gitu kan? Itu kegagalan pasar atau bukan? Nah, ini memang agak berbeda-beda nih ya orang berbicaranya. Saya ya, kita lanjutin lagi ya. Tadi lagi komat. Kedengeran ya di sana ya? Lagi komat ya. Jadi apa namanya? Ketika COVID itu terjadi, itu adalah kalau menurut ekonom itu bukan kegagalan pasar. Itu kenapa? Itu ada shock namanya. Shocknya COVID itu. Sehingga apa? Yang tadinya demand-nya misalkan 10, jadi langsung 1000. Gitu ya. Gitu. Jadi ada pembelinya ada banyak, penjualnya juga ada banyak, gitu ya. Cuman karena ada shock, kebutuhan yang tiba-tiba meningkat, sehingga penjual yang ada itu tidak bisa memenuhi secara cepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat di prinsip ekonomi ada namanya apa? Capacity constraint, ya kan ya. Dalam waktu dekat penjual itu nggak bisa meningkatkan kapasitas langsung begitu banyak, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang kan udah nggak begitu lagi ya, Mbak Tiara ya. Masker sekarang udah murah lagi ya. Kalau nggak salah 20.000 bisa satu box sekarang ya. Dulu bisa sampai 1 juta tuh harganya, seingat saya. Berarti apa? Itu bukan kegagalan pasar. Tetapi memang itu yang kita sebut dengan apa? Temporary shock. Temporary shock atau kalau bahasa ekonominya apa namanya? Short term shock gitu ya. Short term shock kan ada short term, ada long term ya. Nah, itu adalah short termnya seperti itu, gitu ya. Tapi lama-lama pasar private sendiri bisa menyelesaikan itu, ya kan? Contohnya yang tadinya jualan baju sekarang jadi jualan masker, gitu kan ya? Yang tadinya jualan macam-macam sekarang jadi jualan masker, sehingga lama-lama market akan adjust tuh, ya kan? Karena baju orang nggak banyak sekarang beli, penjualnya lama-lama berkurang jadi dari penjual baju karena memang demand-nya berkurang, pindah ke penjualan masker, gitu kan ya? Pindah ke penjualan masker. Gitu, Mbak. Jadi kalau apa, lalu yang dikatakan kegagalan pasar itu gimana? Kalau maskernya mungkin ada yang melakukan monopoli, gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi kegagalan pasar. Artinya apa? Oh, masker itu sebenarnya banyak, gitu ya. Masker itu sebenarnya banyak, Pak, cuma ditahan, gitu ya. Ditahan nih, ada perusahaan besar nggak apa import, dia ngimport gede tapi nggak dikeluarin. Nah, itu terjadi kegagalan pasar. Itu kenapa? Karena dia melakukan suatu apa? Market interactions yang dia melakukan asymmetric information. Kita nggak tahu siapa perusahaannya, tetapi ada loh perusahaan itu seperti itu. Dia yang punya informasi itu. Gitu kan ya. Dia sebenarnya dia punya channel banyak nih Pak di luar negeri untuk melakukan import, tetapi dia tahan dulu biar harganya tinggi, gitu kan. Dan dia jadi satu-satunya nanti yang bisa memproduksi barang masker dalam jangka besar. Nah, itu jadi kegagalan pasar, gitu ya. Jadi harus kita bedakan juga, gitu ya. Dan apakah bisa diselesaikan oleh swasta? Masker itu membuktikan sekarang pada awalnya pemerintah memang memberikan keleluasaan, gitu ya. Keleluasaan dalam artian dulu pemerintah memberikan berbagai insentif ya. Insentif misalkan pajak PPNBM, bea masuk untuk masker dan alat-alat kesehatan itu sampai sekarang itu dibebaskan, gitu ya, dibebaskan sehingga makin banyak masker masuk. Tetapi lama-kelamaan pasar sendiri yang menyelesaikan, ya kan? Banyak perusahaan-perusahaan masker dalam negeri yang mulai tumbuh, gitu kan ya. Nah, itu berarti kan private sendiri yang menyelesaikan, bisa. Gitu Mbak Tiara. Terima kasih, Jadi Pak. intinya bisa pemerintah, bisa swasta, ada private, bisa pemerintah. Tetapi memang kalau barang publik itu biasanya pemerintah. Gampangnya kalau barang publik masker apa? Kalau masker gratis, gitu kan, itu jadi barang publik tuh. Masker gratis jadi barang publik, nggak akan ada swasta yang mau, ya kan?
Nggak ada swasta mau bikin, makanya pemerintah yang bikin. Dalam artian bukan berarti pemerintahnya yang bikin dalam artian dia benar-benar bikin, bisa juga dia kerjasama sama swasta, gitu kan ya. Tetapi semua biayanya ditanggung pemerintah, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada kan ya? Berarti boleh saya udah mulai nanya ya. Oke, saya mau nanya ke grup tentang apa nih? Yang tentang perikanan, grup mana nih? Grup kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 itu siapa aja namanya? Ada Aditya, Rizka, Diana, sama Faisal, Pak. Muhammad Faisal. Oke, Muhammad Faisal, Mas Adit, Mbak Diana. Satu lagi? Rizka, Pak. Pak Rizka. Oke, baik. Gimana hasil literatur review-nya? Hasilnya apa nih? Apa yang ditemuin dari literatur review-nya? Mau nampilin boleh, mau print share screen boleh, atau mau ngomong aja juga boleh. Mas Adit mungkin dimulai. Silakan Mas Adit. Baik, Pak. Dari yang sudah kita dapatkan, dari 8 jurnal yang kita review dari masing-masing kita mengambil jurnal yang dipakai oleh Mbak Rizka itu, Pak, terkait dengan analisa potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan itu, Pak. Cuman di sini kita menggantinya di Kabupaten Natuna, Pak, untuk memindahkan lokasinya agar tidak sama. Nah, mengapa kita memilihnya di situ, Pak? Karena jurnal tersebut itu datanya tuh hanya menggunakan data sekunder, Pak, yang mana dalam keadaan kita online gini, kita bisa mendapatkannya bisa dari BPS dan nanti ada sumber-sumber lainnya yang tidak harus menggunakan data primer yang harus wawancara seperti itu, Pak. Dan juga untuk analisis di jurnal ini tuh metodenya itu tidak terlalu susah, Pak, dapat kita pahami. Metodenya itu menggunakan analisa kuantitatif dan analisa deskriptif. Nah, untuk variabel-variabelnya itu seperti hasil tangkap per unit, alat tangkap, dan juga datanya itu dapat diperoleh di BPS. Seperti itu, Pak. Oke, jadi teman-teman tadi metodologinya kuantitatif deskriptif. Contohnya apa? Min gitu. Iya, Pak. Oke, data-datanya dari BPS bisa didapatkan gitu. Iya, Pak, dari BPS Kabupaten Natuna. Udah nyoba ke sana ada? Sudah, Pak. Ada, Pak, datanya. Oke, berarti udah teman-teman udah bisa dapetin itu ya, data itu dengan metodologi itu. Dia masuk ke jurnal mana itu? Mbak Rizka mungkin ya, Mbak Rizka yang itu. Jurnal di mana Mbak Rizka itu? Ini cuman itu, Pak. Search gitu, Pak. Search kan biasanya tetap ada tujuannya ya. Ngambilnya dari mana? Kalau bukan jurnal kan berarti kurang bagus ya. Dalam artian bukan kurang bagus, dalam artian kita belum tahu nih kualitasnya, gitu ya, sebagus kualitasnya, gitu kan. Biasanya kita tahu kualitasnya bagus ya kalau udah diterima di jurnal. Tentu kualitasnya tergantung jurnalnya juga, gitu kan. Tapi teman-teman di sini kan nggak saya haruskan jurnal yang bagus ya, tetapi jurnal yang minimal. Kalau nggak kemarin Sinta 6 boleh kan ya? Sinta 6 berarti Sinta yang paling bawah pun udah boleh, tetapi sudah masuk jurnal minimal. Jadi sudah ada yang nge-review, oh iya ini udah oke lah ya, udah boleh masuk jurnal lah ya, gitu ya, udah kualitasnya udah oke buat bisa masuk jurnal. Minimal udah seperti itu. Nah makanya tadi saya tanya, ini tadi masuknya jurnal mana nih, gitu kan? Sinta berapa gitu. Kalau memang sudah masuk jurnal Sinta 5 atau Sinta 6 atau Sinta 4, oh ya udah nggak apa-apa, kerjain gitu ya. Saya oke-oke aja. Tetapi kalau ternyata belum Pak, ini bukan di jurnal gitu kan. Nah, itu mungkin kita perlu perhatikan. Pas nggak nih metodologinya? Cuman seperti itu gitu. Itu maksud saya.
Belum tahu ya? Belum tahu jurnal apa? Mungkin nanti bisa dicoba cek dulu Pak, masuknya ke Sinta berapa gitu. Oke, dicek dulu ya. Nah, maksudnya kalau memang itu sudah masuk ke Sinta berapa gitu ya, itu oke, nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai itu. Tetapi kalau nggak ada, mungkin bukan nggak usah pakai itu gitu ya, tetapi bisa metodologinya dirubah dengan metodologi yang lain. Mungkin datanya boleh sama dari BPS gitu ya, karena data BPS kalau memang lengkap kenapa enggak gitu. Tapi mungkin metodologinya bukan statistik deskriptif gitu kan ya, tetapi mungkin metodologi apa gitu ya yang agak-agak berbeda gitu kan ya, agak-agak berbeda yang sudah ada jurnal lain mungkin masuk ke dalam jurnal yang lebih baik gitu ya. Gimana? Bisa? Baik Pak. Bisa. Oke, kalau saya tanya lagi nih, Mbak Diana. Mbak Diana nih tadi mulu ya, tapi belum pernah saya nanya kayaknya ya. Udah saya tanya belum sih Mbak Diana? Bukan belum kan? Belum. Gimana Mbak Diana dapat apa? Dari 2 paper yang dibahas jadi Mbak Diana. Kemarin kita kan udah paper yang saya bahas atau yang kita pilih untuk jurnal nanti Pak? Ya, yang kita pilih kan tadi udah ya diterangin Mas Adit ya. Tetapi mungkin kalau Mbak Diana paper yang Mbak Diana katakan bisa juga gitu ya, sehingga nanti saya bisa kasih perbandingan gitu. Yang Mbak Diana cari dulu dapatnya apa? Saya mau menambahkan dulu untuk yang itu Pak, jurnal yang akan kita bahas. Jadi nanti kita kan ngebahasnya itu kan untuk daerah wilayah Kabupaten Natuna. Nah, untuk biar lebih spesifik lagi, nanti kita analisisnya itu ikan yang paling banyak di sana gitu Pak. Jadinya nggak gerambyang ke banyak topik gitu Pak. Oke, kalau dari literatur review Mbak Diana dapetin gimana? Kalau dari literatur yang saya dapetin itu tentang yang pertama itu kan kaitannya ekonomis, kaitannya perikanan untuk ekonomi secara keseluruhan Pak, sama daerah Bau-Bau Pak. Awalnya kami juga mau pakai yang saya analisis jurnal kedua, tapi ngelihat metodenya yang susah, jadi kami milih yang punya Rizka aja gitu Pak. Oh gitu ya, oke. Emang Ya, metodenya apa tuh Mbak? Susahnya apa tuh? Apa nama metodenya? Sebentar Pak. Kalau di jurnalnya saya buka itu pakai rumus-rumus, sama nanti itu kan ribet ya Pak, nanti ada interview, wawancara gitu Pak, pakainya data primer juga gitu. Oh gitu yang ya. dipersembangin yang pertama itu Pak, pakainya. Ya. Oh ya udah, kalau nggak pakai wawancara mungkin teman-teman nggak bisa ya karena terpisah ya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, berarti nggak pakai yang tadi, coba Mbak Rizka, cuman pastiin aja ya kalau itu memang sudah di jurnal atau belum. Kalau belum, mungkin perlu diperhatikan lagi untuk cari yang lain yang memang sudah di jurnal gitu ya, sehingga kualitasnya minimal sudah ada yang mengakui lah gitu ya, sudah ada yang mengakui kalau walaupun ini kelihatannya sederhana tetapi bagus gitu loh. Oke. Ya mungkin itu aja ya, karena saya nggak bisa banyak-banyak gitu kan ya, paling nanti minggu depan akan ada yang saya tanyakan lagi gitu ya. Nah kalian teman-teman bisa ngelanjutin lagi sekarang, berarti kan seperti tadi sudah bisa mulai melihat datanya di mana gitu kan ya, kira-kira datanya udah fit belum dengan metodologinya, teman-teman sudah bisa melakukan hal itu gitu ya. Oke, itu aja dari saya buat hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih.
Recordnya matiin. Kok tidur tadi, Go?